Episode 32. Kami tiba di ujung lubang setelah susah payah memanjat tangga besi. Rambut dan wajah kami kotor terkena sarang laba. Juga tanah lembab dan tetesan air yang sesekali mengalir di dinding. "Kalian baik-baik saja?" Ilo bertanya. Nafasnya tersengal. Aku dan Sally mengangguk. Kami baik-baik saja. Ali terduduk di lantai, kelelahan. Dia sepertinya memilih istirahat sebentar. "Ayolah, aku jelas tidak memiliki kekuatan ajaib seperti kalian." Ali berseru sebal saat aku menatapnya, menyuruh bangun. "Memanjat tangga setinggi 200 meter bukan hobiku, dan kalian bahkan dilengkapi dengan sarung tangan keren itu." Aku hampir tertawa melihat wajah protes si jenis itu. "Kita ada di mana?" Sally bertanya, sambil menyeka wajah yang basah. Debu dan kotoran yang melekat di pakaian kami segera berguguran saat dikibaskan. Bersih seketika. Pakaian yang kami kenakan banyak membantu saat memanjat tangga besi. "Kita berada di tengah hutan lembah," Ilo yang menjawab. Sebenarnya maksud dari pertanyaan Sally bukan di mana. Karena kami semua tahu ini persis di tengah hutan lebat. Pohon-pohon menjulang tinggi. Cahaya matahari seolah tidak mampu menembus terapatnya dedaunan. Belum pernah aku menyaksikan pohon setinggi dan sebesar ini. Burung-burung berukuran besar dan juga berterbangan di atas kepala. Sayapnya tertentang lebar. Berwarna-warni indah. Serangga berbunyi nyaring. 1-2 melintas dengan ekor mengeluarkan cahaya, atau sayap berkerlap-kerlip. Sepertinya tumbuhan di dunia ini memang tumbuh dengan ukuran raksasa. Aku mengenali beberapa tumbuhan, seperti jamur, pakis, dan ganggang di dasar hutan. Tapi ukurannya tumbuh hingga sepaha kami. 1-2 ada yang lebih tinggi daripada kami. Ujung daun ganggang melingkar sebesar pergelangan tangan. Suara melenguh hewan liar di kejauhan terdengar. Disusul lenguhan lain yang saling bersahutan, panjang dan lantang, terdengar seram. Aku dan Sally saling tatap, menahan napas. "Kita harus segera pergi dari sini." Ilo memeriksa sekitar, menekan tombol peralatan di lengan. "Tempat ini tidak aman. Ada banyak hewan buas. Meski halaman rumah kami adalah hutan, tidak ada penduduk kota yang mau menghabiskan waktu turun ke dasar hutan, kecuali di lokasi wisata tertentu. Hewan buas berkeliaran di mana-mana." Demi mendengar kalimat Ilo yang kuterjemahkan, Ali tidak perlu disuruh 2 kali. Dia segera bangkit sambil menyeka kepala, membersihkan jaring laba-laba dan debu yang menempel. "Hewan buas?" Sally bertanya memastikan. "Iya, seperti singa atau beruang," Ilo menjawab. Aku menelan ludah. Kalau jamur saja ada yang setinggi paha kami, akan sebesar apa singa dan beruang di dunia ini? Kami sebaiknya bergegas mencari tempat yang lebih aman. Belum sempat aku menanyakan hal itu kepada Ilo, di depan kami sudah meloncat seekor binatang, menggeram di atas dahan rendah, menatap kami, menyelidik. "Itu apa?" Sally lompat ke belakang, kaget. Ali ikut merapat. "Kucing liar." Ilo menjawab dengan suara cemas. "Kucing?" Sally berseru tidak percaya. Binatang di depan kami lebih mirip serigala atau harimau dibanding kucing. Aku mengeluh. Teringat kejadian saat Tamus datang lewat cermin kamar. Memaksaku menghilangkan novel dengan menyuruh si hitam mengancam untuk merobek kepala si putih jika aku gagal melakukannya. Ukuran kucing liar ini persis sama dengan si hitam, hanya bedanya warnanya kelabu. Ekornya panjang coklat. Kucing liar itu menatap kami dengan mata tajam, menggeram kencang, memperlihatkan taring dan cakarnya.
Pergi. Aku berseru lantang. Kucing itu bergeming. Bulunya berdiri tanda siap menyerang. Jangan coba-coba. Aku balas menatap galak. Teringat kelakuan si hitam. Aku lebih merasa sebal dibandingkan takut pada kucing sok berkuasa di hadapan kami, meskipun aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Pergi. Aku berseru semakin lantang. Ilo di sebelahku berusaha meraih sesuatu di dasar hutan yang bisa dijadikan senjata. Ali dan Sally berdiri rapat di belakangku. Hus, pergi. Aku mengangkat tangan, balas mengancam. Kucing liar itu justru meloncat, menyerang cepat, lebih mirip harimau lompat. Tanganku yang mengepal sejak tadi juga berusaha bergerak cepat, memukul ke depan. Angin pukulanku terdengar berderu, lantas berdentum keras. Masih 2 meter lagi jaraknya, kucing liar itu sudah terbanting menghantam pohon, jatuh ke dasar hutan. Kemudian lari terbirit-birit menjauh dari kami, sambil mengeong lirih. Aku menatap jemariku. Sarung tangan yang gue kenakan ini hebat sekali. Aku hanya memukul biasa, tapi kekuatan yang keluar berkali-kali lipat di luar dugaanku. Sepotong hutan tempat kami terdampar lengang sejenak. Suara dentuman kencang membuat burung-burung terbang menjauh. Serangga berhenti berderik, juga lenguhan dan lolongan hewan liar yang menyusul tadi menghilang. Itu pukulan yang mengagumkan, Ra. Ilo memuji. Dia menghela napas, melemparkan potongan kayu kering ke dasar hutan. Aku masih menatap jemariku. Benar, sarung tangan ini amat berguna. Kita harus segera pergi. Masih banyak hewan liar lain yang mungkin muncul. Ini hutan dengan usia ribuan tahun. Tidak pernah disentuh kelan bulan, dibiarkan tumbuh subur. Ilo membaca peralatan di pergelangan tangannya, mencari posisi tujuan. Kita menuju ke utara. Ada stasiun kereta kereta darurat di permukaan tanah 2 km dari sini. Kalian bisa berjalan sejauh itu? Aku dan Sally mengangguk. Ali menghembuskan nafas kuat-kuat. Ilo sudah berjalan di depan. Kami segera beriringan mengikutinya, menerobos hutan. Serangga kembali berderik ramai, juga burung-burung besar. 1-2 berbunyi dengan irama panjang, 1-2 melengking keras. Setidaknya sepanjang perjalanan tidak ada binatang hutan yang mengganggu. Hanya melintas kemudian lari. Sepertinya dentuman pukulanku tadi mengirim pesan dengan jelas. Aku belum pernah melihat bunga anggrek sebesar itu. Sally berbisik di belakangku menunjuk. Aku ikut mendongak, menatap juntayan bunga anggrek yang indah di dahan pohon itu. Kami 1-2 kali berhenti sebentar karena Ilo mencocokkan arah. Aku memperhatikan bunga anggrek dengan kelopak besar, sebesar telapak tangan. Entah bagaimana, ukuran tumbuhan dan hewan di dunia ini besar-besar. Saat tadi pagi menatap hamparan hijau dari jendela bangunan balon, yang tingginya ratusan meter dari permukaan hutan, aku tidak membayangkan isinya seperti ini. Karena penduduk dunia ini tidak pernah merusak hutannya. Itu teori si jenius Ali. Dia menjelaskan sambil terengah-engah mendaki lereng. Ilo bilang, usia hutan ini ribuan tahun bukan? Tidak pernah diganggu, maka pohon-pohon tumbuh maksimal. Lingkungan yang subur dan terjaga memberikan semua nutrisi yang diperlukan. Hewan juga berkembang maksimal, bahkan mereka terus mengalami evolusi, tidak terhenti karena intervensi besar-besaran dari manusia. Itulah kenapa di dunia ini kucing liar bisa sebesar serigala. Kucing itu tidak mengalami domestikasi atau dipelihara. Lantas bagaimana Ali menjelaskan rombongan kupu-kupu yang baru saja melintas di kepala kami? Yang satu ini ukurannya sama persis dengan kupu-kupu yang gue kenal. Bedanya, jumlah mereka ribuan, terbang berkelompok. Saat hinggap, rombongan kupu-kupu itu mengubah warna sebatang pohon menjadi warna-warni pelangi. Seluruh dedaunan ditutupi.
Kami berhenti sejenak. Ilo kembali memeriksa arah stasiun darurat. Aku dan Sally menatap terpesona. Pemandangan di depan kami sungguh menakjubkan. Kami kira itu tadi pohon berbeda warnanya. Ternyata dihinggapi kupu-kupu. Seekor burung besar ikut hinggap, menggebah kupu-kupu terbang. Kupu-kupu itu pindah serentak ke pohon lain, terlihat menawan. Ali menggeleng, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lebih tepatnya mencari penjelasan baru. Entahlah, mungkin kupu-kupu ini mengalami pengecualian, ukuran mereka tetap kecil. Kamu pastilah murid paling pintar di sekolah. Ilo tetap memuji Ali. Semua guru pasti bangga memiliki murid sepertimu. Ali yang sejak tadi berbaik hati, membantu menerjemahkan kalimat Ali kepada Ilo dan sebaliknya, menahan tawa. Sejak kapan Ali membuat guru bangga? Yang ada si biang kerok ini selalu membuat repot guru, kecuali Miss Keriting. Kami terus mendaki lereng bukit. Stasiun kereta darurat masih separuh perjalanan. Sejauh ini, tidak ada binatang buas yang menghambat laju kami, kecuali lereng terjal berbatu memaksa kami berjalan lebih berhati-hati. Dari lereng ini, kami bisa melihat ribuan bangunan berbentuk balon di lembah hutan, jauh, puluhan kilometer di bawah sana. Lantas bagaimana kamu akan menjelaskan kenapa orang-orang memiliki kekuatan seperti menghilang atau mengeluarkan petir? Bahkan di klan bulan ini, banyak penduduk yang tidak percaya mereka ada. Ilo bertanya tertarik. Mereka sudah terlibat percakapan serius panjang sisa perjalanan. Nasibku terpaksa menjadi penerjemah mereka. Itu tidak terlalu sulit dijelaskan. Ali menjawab kalem. Si jenis ini jangan coba-coba dipancing dengan pertanyaan yang memang dia tunggu. Dia akan sok sekali menjawabnya. Jawabannya, karena orang-orang tersebut mewarisi gen istimewa di tubuhnya. Sama seperti hewan atau tumbuhan yang memiliki kemampuan spesial agar bisa bertahan hidup atau menjadi superior. Misalnya, hewan bunglon di dunia ini bisa berganti warna kulit menyesuaikan lingkungan di sekitarnya, mimikri, sehingga terlihat seolah bisa menghilang, atau salah satu jenis salamander bisa melakukan regenerasi memperbaiki jaringan otak, jantung, apalagi hanya kakinya. Atau seekor rusa yang tanduknya patah bisa menumbuhkan kembali tanduk seberat 23 kg hanya dalam waktu 12 minggu. Bukankah bagi orang-orang yang tidak tahu, fakta itu termasuk kemampuan yang tidak masuk akal? Padahal itu simpel, karena mereka memang memiliki gen spesial. Coba lihat, cicak bisa merambat di dinding karena telapak kakinya didesain sedemikian rupa. Belut listrik bisa menyengat karena dilengkapi sistem listrik. Bahkan ikan buntal, blowfish, yang kecil dan menggemaskan, bisa tiba-tiba membesar berkali-kali lipat dari ukurannya karena memiliki desain pertahanan tersebut saat merasa terancam, lengkap dengan duri-duri tajamnya. Maka masuk akal saja jika manusia memiliki gen istimewa yang sama, diwariskan, bahkan dilatih. Mereka kemudian bisa memiliki kekuatan, apalagi di dunia ini. Dengan lingkungan yang masih terjaga, kemungkinan gen istimewa itu terus diwariskan semakin besar, berbeda dengan bumi yang lingkungannya rusak. Manusia berhenti mengalami evolusi, atau boleh jadi, mungkin masih ada manusia yang di bumi yang memiliki kemampuan seperti ikan buntal, berubah menjadi besar. Siapa yang tahu? Aku yang baru saja menerjemahkan kalimat Ali untuk Ilo terdiam sejenak. Aku tidak tahu apakah Ali serius atau mengarang. Apa yang dikatakan Ali terkadang terlalu sederhana untuk dibantah, dan sebaliknya, kadang terlalu sederhana untuk menjelaskan permasalahan rumit. Masuk akal. Ilo tertawa,
tetap memuji Ali. Benar, kamu sepertinya remaja paling pintar yang pernah dikenal. Aku menghela nafas. Aku bisa menghilang dengan menutupkan telapak tangan di wajah karena aku mewarisi gen menghilang dari orang tuaku yang tidak aku kenal. Itu jelas bukan sekedar bunglon yang bisa merubah warna. Itu lebih susah dipercaya. Memangnya ada hewan yang bisa menghilang? Kalau belut listrik untuk perumpamaan kemampuan Sally, mungkin bisa masuk akal. Tetapi memangnya ada hewan yang bisa mengeluarkan petir? Kami hampir tiba di stasiun darurat, melewati bagian lereng yang dipenuhi bunga-bunga berukuran raksasa. Ini sepertinya bunga dandelion atau sejenisnya, yang banyak tumbuh di pegunungan dengan warna-warni mengagumkan. Tapi bukan itu yang paling menarik. Di atas bunga-bunga itu terbang bergerombolan burung kolibri yang sedang mengisap serbuk sari. Di dunia kami, burung dengan paruh panjang ini besarnya hanya sekepal tangan anak-anak. Di sini, besarnya 3 kali lipat. Gerakan sayapnya yang cepat membuat mereka mengambang seperti helikopter. Bisa mengisap bunga. Sambil mengisap bunga. Lihat, ada yang mengeluarkan cahaya. Sally berseru riang dengan menunjuk kerumunan burung kolibri yang lain. Aku menoleh. Indah sekali. Beberapa burung ini mengeluarkan kerlap-kerlip sinar di punggungnya. Sejenak sepertinya Sally bisa melupakan bahwa di dunia kami, orang tua kami mungkin sedang panik mencari tahu. Aku memutuskan ikut memperhatikan kerumunan burung kolibri terbang. Kami berjalan lagi setelah Ilo memastikan harus menuju ke arah mana. 100 meter melewati tangga padang bunga, di lereng terjal terlihat gagah sebuah mulut gua yang besar dan gelap. Aku menoleh kepada Ilo. Apakah dia tidak salah? Gua ini memang stasiun daruratnya. Ilo mengangguk, mematikan peralatan di pergelangan tangannya. Setiap jarak tertentu, kapsul kereta bawah tanah didesain memiliki lorong darurat ke permukaan. Itu berguna jika sesuatu terjadi, seperti banjir, kerusakan listrik, atau kebakaran di kota bawah tanah. Penduduk bisa segera dievakuasi. Mungkin karena jarang digunakan, stasiun ini seperti gua tidak terawat. Kita harus masuk ke dalam gua, berjalan beberapa puluh meter lagi untuk tiba di peron. Kami berdiri di depan mulut gua, saling pandang. Ada tangga puala menuju ke bawah, seperti pelataran stasiun. Tapi gua ini berbeda dengan lubang kecil yang kami panjat sebelumnya. Ada titik cahaya yang dituju. Gua ini gelap total, dan sebaliknya, kami justru harus masuk ke dalamnya. Bagaimana kami tahu arah yang tepat? Ilo melangkah ragu-ragu. Kami mengikuti. Baru 3 langkah, kami masuk. Ilo berhenti. Gelap sekali. Tidak terlihat apapun di dalam sana. Bagaimana kalau ada binatang buas menunggu? Aku berkata pelan. Ilo menghela nafas tegang. Atau stasiun ini runtuh? Ada banyak lubang besar di pualamnya. Kami tidak bisa melihatnya. Aku menyikut lengan Ali. Sejenis ini mungkin saja punya ide cerdas bagaimana cara kami bisa berjalan dalam kegelapan. Ali justru memperhatikan Sally di sebelahnya. Dalam kegelapan, entah apa penyebabnya, tangan Sally terlihat menyala redup. Sarung tanganmu mengeluarkan cahaya, Sally. Aku berbisik. Sally menatap ke bawah, mengangkat tangannya. Benar, sarung tangan Sally yang mengeluarkan cahaya. Mungkin kamu bisa membuatnya lebih terang? Aku memberi ide. Sally mengangguk. Dia mengempalkan tinju. Tangan kanannya berkonsentrasi. Sekejap sarung tangan itu bersinar terang sekali.
membuat sudut-sudut gua terlihat. Kami terdiam, saling pandang. Ini keren. Sally tersenyum menatap tangannya. Aku tertawa kecil setuju. Dengan bantuan cahaya sarung tangan Sally, kami bisa melewati pelataran depan stasiun darurat dengan mudah. Gua itu luas, sebesar aula sekolah kami. Lantainya bisa, meski kotor, dipenuhi daun kering, terbuat dari puala mewah. Dindingnya dibiarkan berbatu alami. Sedangkan di langit-langit gua terlihat 3 lampu kristal yang padam. Kami melangkah masuk menuju peron. Ada 2 kursi panjang di dekat jalur rel. Selain kursi itu, tidak ada lagi isi stasiun. Tidak ada binatang buas yang menjadikannya sarang. Ilo mencari panel di dinding, menekan beberapa tombol yang kemudian berkedip menyala. Ilo menghela nafas lega. Syukurlah, stasiun ini masih berfungsi. 5 menit lagi, salah satu kapsul kereta akan datang. Itu kabar baik. Masih 5 menit lagi. Aku memutuskan duduk diikuti Sally. Ali tetap berdiri 2 langkah dari kursi. Dengan cahaya dari sarung tangan Sally, aku bisa melihat jelas wajah Ali yang terlihat sedang berpikir keras. Wajah si jenis ini memang selalu kusut. Kamu sepertinya masih kecewa tidak diberi sarung tangan keren oleh Af tadi. Aku berkata pelan mencoba membuat situasi lebih rileks. Tertawa kecil. Ali melotot. Ekspresi wajahnya yang berpikir makin terlipat. Bukan itu yang kupikirkan. Lantas apa? Aku bertanya santai. Ada banyak sekali hal menarik di dunia ini, Ra. Kita harus memikirkannya dengan cepat agar mengerti. Bisa memberikan jalan keluar. Kamu lihat sarung tangan Sally misalnya? Aku tertawa. Katanya kamu tidak memikirkan sarung tangan. Bukan soal itunya. Tidakkah kamu berpikir jika sarung tangan Sally mengeluarkan cahaya di tempat gelap? Apakah sarung tanganmu juga bisa melakukannya? Aku menatap Ali lamat-lamat. Benar juga. Tidak terpikirkan olehku. Baiklah, aku mengangkat tanganku berkonsentrasi. Menyuruh sarung tanganku bercahaya. 1 detik, 2 detik, tidak terjadi apa-apa. Hanya tanganku yang terangkat karena sarungnya menyatu dengan kulit, tidak terlihat. Ali menggeleng. Berarti sarung tangan ini memiliki kekuatan lain. Kekuatan apa? Aku bertanya penasaran. Mana aku tahu, itu kan sarung tanganmu, bukan milikku. Mungkin kekuatan untuk memegang panci panas supaya tetap dingin saat dipegang. Ali menjawab ketus, membalas kalimatku. Aku tertawa kecil, juga Sally. Ali masih menatap mulut lorong menunggu kapsul kereta. Dia tidak mau duduk. Ra, apa yang sebenarnya dikatakan orang berbaju abu-abu itu hingga kamu lemas, terduduk di ruangan pengap tadi? Sally yang duduk di sebelah bertanya, memotong tawa kami. Aku terdiam, jadi teringat lagi percakapan tadi. Tapi kali ini tidak terlalu kupikirkan. Entah apa yang dilakukan Af, saat dia menyentuh lenganku, dia membuat perasaanku jauh lebih tenang hingga sekarang. Dia bilang bahwa papa mama bukan orang tuaku, Sel. Aku menjawab pelan. Bahkan si biang kerok yang kembali sibuk berpikir memperhatikan seluruh stasiun, ikut menoleh ke arahku. Kamu tidak bercanda, Ra? Sally hampir berseru. Aku menggeleng. Sally menutup mulutnya dengan telapak tangan saking terkejutnya, yang membuat cahaya di dalam gua yang jadi bergerak ke sana kemari. Tapi wajah mamamu mirip denganmu, kan? Dan dia baik sekali. Tidak mungkin, Ra. Aku tidak percaya. Orang berbaju abu-abu itu pasti keliru. Sally menggeleng.
Aku juga tidak percaya. Aku menunduk, menatap wala mewah yang dipenuhi daun kering. Tapi kata Af tadi, itu sebenarnya jauh lebih mudah dipercaya dibanding kenyataan aku bisa menghilangkan sesuatu, atau kamu mengeluarkan petir. Mungkin dia benar, karena mama dan papa tidak pernah tahu aku bisa menghitung, aku bisa menghilang sejak usia 2 tahun. Mereka tidak pernah tahu kucingku ada 2. Tidak pernah tahu juga aku bisa menghilangkan benda-benda. Aku mungkin memang berasal dari dunia ini. Sally terdiam, masih refleks menutup mulutnya dengan telapak tangan. Ali menggaruk kepalanya yang tidak gatal, memperhatikan kami. Kalau begitu, Ra, jangan-jangan aku juga sama. Suara Sally terdengar bergetar. Aku menoleh, sama apanya. Orang tuaku juga tidak pernah tahu aku bisa mengeluarkan petir dari tanganku sejak kecil. Mereka juga tidak pernah tahu aku bisa menggerakkan benda dari jauh. Suara Sally yang terkejut tadi berubah menjadi serak. Jangan-jangan mereka juga bukan orang tuaku kan? Aku berasal dari dunia lain, klan matahari itu. Aduh, aku menatap wajah cemas Sally. Aku mengeluh dalam hati, kenapa semuanya jadi rumit begini? Kenapa jadinya Sally berpikiran sama? Aku menggeleng tidak mungkin. Hanya aku tadi yang dibilang begitu. Af tidak pernah menyinggung orang tua Sally. Lihatlah, wajah Sally jadi sedih. Bagaimana ini? Aku kan tidak seperti Af, yang hanya dengan menyentuh lengan bisa mengirimkan rasa hangat dan fokus dalam hati. Mungkin saja mereka memang orang tuamu, Sel. Hal yang dari dulu, lebih dulu berkomentar. Orang tua berbaju abu-abu itu bilang, saat pertempuran besar dulu, ada sebagian penduduk klan matahari terpaksa mengungsi, melintas ke dunia lain. Mungkin orang tuamu memang ada di sana, lalu tinggal di bumi. Tapi aku tidak pernah melihat mereka mengeluarkan petir. Papaku karyawan kantor, mamaku dokter. Aku juga tidak pernah melihat mereka bisa menggerakkan benda dari jauh. Mengambil gelas pun tidak bisa. Sally menggeleng, menyeka ujung matanya. Mungkin mereka menyimpan rahasia itu, termasuk darimu. Siapa pula yang ingin diketahui seluruh dunia memiliki kekuatan? Ali mengangkat bahu. Ali boleh jadi benar, Sel. Aku menyemangati. Masuk akal kan? Jadi jangan pikirkan yang tidak-tidak. Aku sudah bilang sejak tadi malam. Kita tidak boleh cemas atas hal-hal yang belum jelas, khawatir atas sesuatu yang masih dugaan saja. Kita berada di dunia lain. Kamu harus kuat, agar aku juga ikut kuat, Sel. Sally menunduk. Cahaya dari sarung tangannya meredup, nyaris padam karena suasana hatinya buruk, membuat gua semakin remang. Ilu memperhatikan, dia tidak mengerti apa yang sedang kami bicarakan. Aku memeluk bahu Sally erat-erat. Setidaknya apapun penjelasannya, besok lusa, apapun yang terjadi nanti, aku memiliki teman baik. Sally teman baikku sejak kelas 10, teman satu kelas, satu meja. Ditambah dengan Ali yang berdiri di hadapan kami. Dia juga teman baik sejak 24 jam yang lalu. Sebuah desing pelan terdengar dari kejauhan. Belum jelas suara itu apa. Telah melesat mulus keluar dari lorong gua. Sebuah kapsul kereta berhenti persis di jalur depan peron. Ayo anak-anak, bergegas. Ilu berseru. Pintu kapsul kereta terbuka. Cahaya yang terang keluar dari lampu di dalamnya. Kapsul itu kosong. Aku menarik tangan Sally agar berdiri. Segera melangkah masuk ke dalam kapsul. Kedatangan kapsul kereta setidaknya memotong kecemasan Sally tentang orang tuanya. Episode 32. Kami tiba di ujung lubang setelah susah payah memanjat tangga besi.
Rambut dan wajah kami kotor terkena sarang laba. Juga tanah lembab dan tetesan air yang sesekali mengalir di dinding. Kalian baik-baik saja? Ilo bertanya. Nafasnya tersengal. Aku dan Sally mengangguk. Kami baik-baik saja. Ali terduduk di lantai, kelelahan. Dia sepertinya memilih istirahat sebentar. Ayolah, aku jelas tidak memiliki kekuatan ajaib seperti kalian. Ali berseru sebal saat aku menatapnya, menyuruh bangun. Memanjat tangga setinggi 200 meter bukan hobiku, dan kalian bahkan dilengkapi dengan sarung tangan keren itu. Aku hampir tertawa melihat wajah protes si jenis itu. Kita ada di mana? Sally bertanya, sambil menyeka wajah yang basah. Debu dan kotoran yang melekat di pakaian kami segera berguguran saat dikibaskan. Bersih seketika. Pakaian yang kami kenakan banyak membantu saat memanjat tangga besi. Kita berada di tengah hutan lembah. Ilo yang menjawab. Sebenarnya maksud dari pertanyaan Sally bukan di mana. Karena kami semua tahu ini persis di tengah hutan lebat. Pohon-pohon menjulang tinggi. Cahaya matahari seolah tidak mampu menembus terapatnya dedaunan. Belum pernah aku menyaksikan pohon setinggi dan sebesar ini. Burung-burung berukuran besar dan juga berterbangan di atas kepala. Sayapnya tertentang lebar. Berwarna-warni indah. Serangga berbunyi nyaring. 1-2 melintas dengan ekor mengeluarkan cahaya, atau sayap berkerlap-kerlip. Sepertinya tumbuhan di dunia ini memang tumbuh dengan ukuran raksasa. Aku mengenali beberapa tumbuhan, seperti jamur, pakis, dan ganggang di dasar hutan. Tapi ukurannya tumbuh hingga sepaha kami. 1-2 ada yang lebih tinggi daripada kami. Ujung daun ganggang melingkar sebesar pergelangan tangan. Suara melenguh hewan liar di kejauhan terdengar, disusul